lagi. Udah bentar. Saya kirim ya Pak ke Bapak ya. Lah saya. Astagfirullah. Sabar ya Pak. Emang Satria Pak kayak gitu Pak. Pak. Udah mulai gejala tuh. Sat. Corona Pak. Enggak lah Pak, alhamdulillah enggak. Bekasi bukannya udah red zone ya? Udah ada zona merah. Daerah rumah saya udah berapa orang kena. Tuh kan, bentar lagi kamu. Mudah-mudahan Alka dulu deh, jangan saya. Nggak mau saya. Kaget tadi Yahya. Apaan sih? Nggak jelas deh. Apaan Siti? Nggak bermaksud ya, Yahya. Cie, Siti Siti. ketawa mulu. Iya. Gue jodohin sama Yahya. Alka. Oi Bang. Mana Bang? Bang, Ayo, katanya nih, mau bayar mulai. kita makan-makan. Udah dikasih ke bapaknya. Kagak, Siti lah yang buka. Ribet banget itu orang. Ayo buru Mut. Ih, Satria mah kagak paham. Hati-hati ya yang jangan keluyuran malam-malam. Satria. Banyak Enggak, begal. Banyak begal. Emang iya Pak? Daerah Iya. mana Pak? Semuanya. Daerah saya enggak Pak? Hmm? Daerah saya enggak. Jawa kebanyakan. Jakarta lu baru banyak. Tempat saya juga udah ada Pak. Nah, kan ada kan? Lancar. Apaan sih Siti? Nyusahin lu. Buru Mut. Mut, Lisa, cepat. Yahya. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Novita nggak ada ini kameranya? Ada Pak, belum dipasang. Aduh, Siti pakai ngechat gua pakai nggak paham lagi. Mut, buru. Kan lu yang tanggung jawab, lu yang ngumpulin ya lu yang tanggung jawab. Pak, semenit kurangin Pak nilainya Pak. Saya kirim ya ke bapak. Lah kok ke saya? Lah kok ke bapaknya? Kita kemarin perasaan enggak ada. Lu mah nggak paham. Satria, itu baca. Muncrat, Sat. Ih, Mana muncrat muncrat? makanan gua, Pak. Ya, ganti. Nggak mau ganti. Ganti, Zat. Nyebelin. Buru nih. Siti Buruan. lama nih. Masih mau ke supermarket nih. Ampun, belanja mulu. Sabar. Di supermarket gua dicetot-cetot udah kayak produk Indomaret. Emang iya? Malahnya. Tempat gua kagak ada. Soalnya udah ini lagi, kemarin kan udah positif 1, terus sekarang masa pemulihan. Di rumah gua positifnya ada 15. Oh, di rumah lu ya Allah. Daerah rumah gua maksudnya. Oh. Ayo Mut. Ininya gimana, Pak? Hah? Share screen. Yang paling bawah ada kan share screen? Diputer, dijilat, dicelupin. Kok kata Daerah Rawamangun gimana, Pak? Lalu ya? Baik. Kasian tuh. Kalau kenapa-napa sebut aja nama Rendika Dwi Putra. Lu bisa, Mut. Haha. Nanti dulu yang mana sih? Kemarin filenya di mana, Mut? Nanti dulu, sabar. Ya Allah.
Managing dulu ya. Chapter 5. Yang berapa? Yang chapter 5 dulu yang punyanya si Pangestuti itu. Ini chapter 6. Ini punya gua chapter 6 anjay. Oke. Ntar. Gue cari dulu. Sabar. Ribet. Pak, kudu sabar Pak sama dia Pak. Nah, dah. Wow, siapa yang mulai? Yuk. Buka dulu lah sebelum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan Ingin tentang menjelaskan manajemen. tentang Yang dijelaskan oleh siapa duluan nih? Satria. Dah. Betul. Itu gedein apa Mut? Nggak kelihatan itunya. Di pojok kanan itu loh. Emosi. Dia pakai emosi sih. Dah, kelihatan Astagfirullah. kan? Presentasi benar-benar. Hah? Yang pertama itu bagaimana menjadi etis ketika tidak satu lagi tampaknya. Yang pertama ada beberapa caranya. Itu yang pertama, pastikan Anda memiliki semua informasi yang Anda dapat, yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan. Contohnya informasi-informasinya berupa data-datanya, terus identitasnya, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada ketahuilah bahwa kami tidak selalu bertindak seperti yang kami pikirkan akan kami lakukan. Contohnya sebuah perusahaan ingin mem-PHK-kan sebuah karyawannya. Ya, kita sebelum mem-PHK-kan, kita pikir-pikir kembali apa yang terjadi setelah kita PHK selanjutnya. Next, Mood. Terus yang kedua, apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah sebuah organisasi menyatakan komitmen mereka untuk berlanjutan dan paket produk mereka dalam bahan yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti sampah-sampah, yang mana sampah-sampah itu tidak bisa didaur ulang. Ya seperti contohnya kayak yang lain-lain seperti ada botol-botol, terus dedaunan itu tidak bisa didaur ulang berkelanjutan. Selanjutnya, Mut. Terus yang ketiga itu ada apa artinya itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah telah dijelaskan dengan berbagai cara. Misalnya hanya menghasilkan laba, melampaui menghasilkan laba. Setiap kegiatan perusahaan di diskresi yang dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial lebih lanjut dan meningkatkan sosial atau kondisi lingkungannya. Dah, lanjut siapa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pangestuti. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Lanjut, Mut. Mutia, lanjut. Nah, di sini faktor-faktornya itu ada tahap pembangunan. Yang tadi dulu, ini nanti dulu. Sebelumnya. Tahap pembangunan moral. Yaitu kayak setiap orang itu memiliki nilai yang berbeda. Nilai ini yang meyakinkan dasar tentang apa yang benar dan salah. Setiap rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya yang merupakan dari perilaku etis. Terus kedua itu karakteristik individual. Tiga itu variabel struktural, intensitas masalah. Lanjut. Nah, ini tahapan pembangunan moral yang dijelaskan di bukunya. Itu penelitian membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat. Masing-masing memiliki dan tahap pada setiap tahap. Apa itu? 2 tahap pada Berturut-turut. Moral itu. Nggak kelihatan. Moral seseorang. Seseorang penilaian menjadi kurang tergantung pada pengaruh luar dan lebih terinternasionalisasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Karakteristik individual. Dua karakteristik individu, nilai dan kepribadian berperan dalam menentukan apakah seseorang berperilaku etis. Setiap orang datang ke organisasi dengan serangkaian nilai-nilai pribadi yang relatif mengakar, yang mewakili keyakinan dasar tentang apa yang benar dan salah. Yang dimaksudnya itu adalah nilai-nilai berkembang sejak usia muda berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dari orang tua, guru, teman, dan orang lain. Dengan demikian, karyawan dalam organisasi yang sama sering memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda. Meskipun nilai-nilai dan tahap perkembangan moral mungkin tampak serupa, mereka tidak. Nilai-nilainya luas dan mencakup berbagai masalah. Next. Variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi apakah karyawan berperilaku etis. Struktur itu meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan peraturan formal. Dan yang itu terus-menerus mengingatkan karyawan tentang apa yang etis, lebih cenderung mendorong etika tingkah laku. Variabel struktural lain yang mempengaruhi pilihan etis meliputi tujuan, sistem penilaian kinerja, dan prosedur alokasi hadiah. Intensitas masalah. Seorang siswa yang tidak akan pernah mempertimbangkan membobol seorang instruktur kantor untuk mencuri ujian akuntansi tidak berpikir dua kali tentang meminta teman yang mengambil kursus yang sama dari instruktur yang sama semester lalu. Pernyataan apa yang ada pada ujian. Maksudnya adalah seorang manajer mungkin tidak memikirkan apapun tentang membawa pulang beberapa perlengkapan kantor, namun sangat prihatin dengan kemungkinan penggelapan dana perusahaan. Contoh ini menggambarkan faktor terakhir yang mempengaruhi perilaku etis, intensitas masalah etika itu sendiri. Selanjutnya dipresentasikan oleh Rahma. Nah, selanjutnya, etika dalam konteks internasional. Apakah standar etika itu universal? Meskipun beberapa kepercayaan moral, umum ada sosial dan perbedaan budaya antara negara dan perbedaan negara adalah faktor penting yang menentukan etika dan perilaku tidak etis. Penting bagi manajer individu yang bekerja dalam budaya asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik hukum apa yang panas dan dapat diterima pelaku. Nah, di bisnis internasional ini harus mengklarifikasi atau memperjelas pedoman etika sehingga karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka saat bekerja di tempat asing, yang mana menambahkan dimensi lain untuk membuat penilaian etis. Nah, ada 10 prinsip yang dikeluarkan oleh United Nations Global Compact yang mana itu adalah organisasi dari salah satu bentukan PBB. Nah, prinsip-prinsip ini ada dalam 4 bidang. Yang pertama di bidang HAM ada 2 prinsip, di bidang tenaga kerja ada 4 prinsip, di bidang lingkungan hidup ada 3 prinsip, dan di bidang anti korupsi ada 1 prinsip. Tujuan dari United Nations Global Compact adalah ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan inklusif karena mereka percaya bahwa dunia bisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya mendorong perilaku etis.
Jika suatu organisasi memiliki program etika yang komprehensif, itu bisa berpotensi meningkatkan iklim etika organisasi. Tidak ada jaminan bahwa program etika yang dirancang dengan baik atau didukung secara nilai publik akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Perilaku dari manajer adalah faktor yang paling penting dan yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak atau berperilaku etis atau tidak etis. Niat manajer mendorong perilaku etis mencangkup memberi perhatian kepada pemilihan karyawan yang mempunyai dan menggunakan kode etik, mengenali pentingnya kepemimpinan etis, memastikan penilaian tujuan dan kinerja dengan tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan proses tujuan yang dicapai, menggunakan pelatihan etika dan audit sosial yang independen dan menciptakan mekanisme pelindungan. Selanjutnya, seleksi karyawan. Dalam proses seleksi karyawan, kita bisa mengetahui tingkat perkembangan moral, nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol karyawan tersebut. Tetapi bahkan dalam proses seleksi yang dirancang dengan hati-hati masih dapat dikelabui oleh para calon karyawan. Calon karyawan dengan standar benar dan salah yang masih dipertanyakan masih dapat diterima. Nah, yang di layar itu contohnya ya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Mutlisa. Oke, kepemimpinan di puncak. Pada 2011, Tim Cook diangkat menjadi CEO Apple Inc. meskipun Di-unmute, di-unmute dulu itu. Unmute. oh iya, kepemimpinan di puncak. Pada 2011, Tim Cook diangkat menjadi CEO Apple Inc. meskipun itu sangat sukses perusahaan. Apple dipandang oleh sebagian orang sebagai lambang kapitalisme rakus tanpa kekhawatiran untuk bagaimana produknya diproduksi. Manajer puncak juga mengatur nada dengan praktik hadiah dan hukuman mereka. Itu pilihan siapa dan apa yang dihargai dengan kenaikan gaji dan promosi yang dikirim sinyal kuat untuk karyawan. Terus tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja karyawan di 3 kantor layanan penghasilan internal ditemukan di kamar mandi pembilasan. Surat pemberitahuan pajak dan dokumen terkait lainnya di toilet. Saat ditanyain, mereka terang-terangan mengaku melakukannya, tetapi menawarkan penjelasan yang menarik untuk perilaku mereka. Di bawah tekanan tujuan yang tidak realistis, karyawan dinyatakan etis, mungkin merasa mereka tidak punya pilihan selain melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi tujuan itu. Jadi di pekerjaan ini harus ada tujuan dan penilaian kerja. Sebagai orang manajer harus menilai apakah karyawan itu baik atau tidak. Pelatihan etika. Lebih banyak organisasi mengatur seminar, pelatihan, dan pelatihan etika terkait program untuk mendorong motivasi etis. Fokus utama dari kursus singkat ini memiliki departemen atau masalah spesifik pekerjaan. Di setiap departemen, tim karyawan meninjau dan mendiskusikan kasus dan kemudian menerapkan meter etika untuk menilai apakah keputusan kehidupan nyata etis, tidak etis, atau di suatu tempat di antara keduanya. Audit sosial independen. Ketakutan tertangkap bisa menjadi pencegah penting untuk perilaku yang tidak etis. Audit sosial independen yang mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen dalam hal kode etik organisasi. Tingkatkan kemungkinan itu. Audit semacam ini dapat berupa evaluasi reguler atau dapat terjadi secara acak tanpa pengumuman sebelumnya.
Etika yang efektif program mungkin membutuhkan keduanya. Lanjut apa gimana nih? Lanjut langsung. Ke bab 6. Iya. Selanjutnya itu ada managing changes. Managing changes adalah suatu pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Terus ada manfaat-manfaat manajemen perubahan. Yang pertama, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Terus yang kedua, perubahan pada manajemen, perubahan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapannya dan dapat berfungsi sebagai motivator secara penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Terus yang ketiga itu ada manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dan perubahan. Terus yang keempatnya membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Lanjut. Terus selanjutnya itu ada berikut beberapa saran untuk mengolah stres Anda. Yang pertama itu ketahui pemicu stresnya. Apakah pemicu stresnya itu dari diri Anda sendiri atau dari tugas-tugas atau dari yang lain. Terus yang kedua, kembangkan respon sehat. Contohnya berolahraga pagi, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa tidur yang cukup. Yang keempat, menetapkan batas. Menetapkan batas maksudnya itu menetapkan batas tidur, awal kita tidur terus dan bangunnya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Meningkatkan keterampilan manajemen waktu itu maksudnya kita dapat memanage sebuah waktu yang mana dalam waktu 24 jam ini kita bisa memanage apa saja yang penting-pentingnya dalam memanage waktu ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pangestuti. Diketahui pemicu stres Anda, apa yang menghasilkan stres yang Anda hadapi, terus simpan catatan untuk beberapa minggu situasi, peristiwa, dan orang-orang yang terhubung. Pemicu dapat mengekspos sumber stres yang jelas dan mungkin juga menyoroti yang halus, tetapi penyebab stres yang persisten membuat catatan tentang hal ini dapat membantu dan mengidentifikasi pola dan persamaan dalam stres Anda dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Terus kembangkan respon sehat. Kurangi stres dengan menjadikan sehat pilihan ketika Anda merasa stres datang. Alkohol, makanan cepat saji, merokok, dan ngemil terus-menerus dapat membantu Anda merasakan lebih baik untuk sementara. Tetapi mungkin juga bukan pilihan tersehat yang bisa Anda buat. Selanjutnya itu menetapkan batas. Digital kami dunia biasa dan sedang luar biasa. Itu sebabnya Anda harus benar-benar melawan keinginan untuk terus memeriksa perangkat Anda. Tetapi penting untuk membangun itu batas jika Anda mencoba mengelola stres Anda, begitu Anda dapat mencapai yang terbaik secara optimal. Apapun yang Anda lakukan, perbuatan selanjutnya akan dibaca oleh Novita. Selanjutnya, bukan ini. Lagi, udah ini. Yang tadi meningkatkan keterampilan manajemen waktu.
yaitu meningkatkan keterampilan manajemen waktu, dapat membantu Anda merasa kurang kewalahan dan keluar dari kontrol. Di dunia saat ini, perusahaan besar dan bisnis kecil, universitas dan perguruan tinggi, negara, dan pemerintah kota, dan bahkan militer dipaksa untuk menjadi inovatif. Meskipun inovasi selalu menjadi bagian dari pekerjaan manajer, itu menjadi lebih penting dalam beberapa tahun terakhir. Seorang manajer dapat mengelola inovasi dan dampak dari inovasi yang mengganggu karena inovasi sering terkait erat dengan upaya perubahan organisasi. Selanjutnya, kasus untuk perubahan. Sebagian besar manajer pada satu titik atau yang lain harus mengubah beberapa hal di tempat kerja mereka. Kami mengklasifikasikan perubahan ini sebagai perubahan organisasi yang merupakan perubahan orang, struktur, atau teknologi. Perubahan organisasi memerlukan seseorang untuk bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan. Menjadi manajer dalam organisasi tetapi juga bisa menjadi non-manajer. Misalnya itu ada seorang spesialis perubahan dari Departemen Sumber Daya Manusia atau bahkan konsultan luar. Terus selanjutnya ada mereka juga lebih mungkin melakukan perubahan drastis daripada orang dalam karena mereka tidak harus hidup dengan dampak setelah perubahan diterapkan. Selanjutnya, di sini ada faktor internal dan eksternal yang terkait dengan perubahan. Faktor eksternal yang pertama ada mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, undang-undang pemerintahan baru. Ketiga, mengubah teknologi. Keempat, perubahan ekonomi. Ada pertama, strategi organisasi baru. Dua, perubahan komposisi tenaga kerja. Tiga, perawatan baru. Empat, mengubah sistem karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Yang faktor eksternal yang pertama, mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Perubahan dalam kebutuhan dan keinginan konsumen memaksa organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi dalam penawaran produk mereka secara konstan untuk memenuhi tuntutan perubahan konsumen. Mengerti pentingnya bersikap preventif terhadap pelanggannya. Eksperimen perusahaan akan juga memungkinkan mereka untuk menarik pelanggan jenis baru, membantu mengamankan perusahaan masa depan, tapi kadang-kadang perusahaan dapat membuat perubahan yang gagal memenuhi preferensi pelanggan. Contohnya yaitu ada dari perusahaan Burger King yang baru-baru ini belajar pelajaran itu dengan memperluas menu dengan cepat. Barang yang tidak populer di kalangan pelanggannya. Selanjutnya, yang kedua ada hukum pemerintah baru. Undang-undang pemerintah masyarakat perubahan dalam cara manajer harus melakukan bisnis. 5 kategori besar hukum pemerintah meliputi kebenaran. Yang diantaranya yang pertama, praktek periklanan. 2, ketenagakerjaan yang adil. 3, pelindungan lingkungan. 4, privasi. 5, keselamatan dan kesehatan. Peraturan pemerintah dan juga tingkat interversinya dapat mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Kekuatan pemerintah yang menentukan perlunya perubahan organisasi yaitu yang pertama ada dari regulasi, yang kedua nilai tukar mata uang asing, yang ketiga undang-undang anti monopoli, yang keempat perjanjian penangguhan, dan yang kelima itu ada menegakkan peraturan tertentu yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, mengubah teknologi. Kemajuan dan inovasi teknologi dalam komunikasi dan teknologi komputer dalam revolusi fungsi organisasi dengan memfasilitasi cara kerja yang lebih baru dan menambahkan berbagai produk atau layanan yang lebih baru, sehingga menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengelola perubahan secara kreatif dan proaktif, menanggapi tantangan sebagai hasil dari perubahan karena kekuatan teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan
dan juga keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam lingkungan yang kompetitif. Contohnya ada dari Chevrolet dan Tesla. Motor yang bisa kalian bisa lihat di layar. Terus yang terakhir ada perubahan ekonomi. Menurut Biro Tenaga Kerja Amerika Serikat Statistik, resesi ditandai oleh perlambatan umum dalam kegiatan ekonomi, penurunan dalam siklus bisnis. Nah, manajer harus menanggapi perubahan kekuatan ekonomi dengan mempertimbangkan dampak yang resesi terhadap ekonomi. Untuk faktor internal akan dijelaskan oleh Siti Mutlisa. Oke, faktor internal strategi organisasi baru. Selama beberapa dekade, strategi Walgreens difokuskan meningkatkan jumlah toko retailnya. Di sebagian besar kota, Anda dapat menemukan beberapa Walgreens, toko yang terletak hanya beberapa mil terpisah. Biaya pemeliharaan begitu banyak toko adalah substansial, menempatkan tekanan ke bawah pada tingkat laba. Manajemen perusahaan mempertimbangkan kembali strateginya untuk menambah toko. Sebagai gantinya, perusahaan memfokuskan kembali strategi untuk meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dan memberikan lebih kompetitif harga produknya. Mengubah komposisi pekerjaan. Tenaga kerja menjadi lebih beragam. Kami melihat tantangan yang dihadapi manajer. Kedua, ketika mengelola tenaga kerja yang beragam berdasarkan variabel tingkat permukaan, termasuk usia dan ras, serta variabel tingkat di dalam, termasuk perbedaan nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Di sini kita sudah mengetahui ya, mengubah komposisi pekerjaan itu apa. Jadi kita juga harus melihat dari umur, kita juga harus melihat dari rahasia dan apa sih yang dia mampu untuk dikerjakan. Jangan asal milih orang untuk memperkerjakan. Yang terakhir, peralatan baru. Pada tahun 1983, insinyur Amerika Charles Wool menemukan printer 3 dimensi. Pertama, yang didasarkan pada teknologi transformasi polimer cair. Misalnya, medis, industri lebih mudah membuat prostetik dan implan. Apple menggunakan teknologi printer 3D untuk membuat selubung untuk laptopnya. Perubahan teknologi secara khusus membuat mereka tanda pada perawatan kesehatan. Teknologi ini termasuk kemajuan dalam genomik, bioteknologi, robotika, perawatan terhubung, dan kecerdasan buatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, ya udah silahkan. Dikasih pertanyaan, berapa pertanyaan, Sat? 3. Yes. 3 kemarin kan Bapak bilang. Oh, 3 pertanyaan ya. Mut Lisa. Boleh dilihat slide yang presentasi pertama tadi nggak, yang bagian kamu? Yang mana tuh? Bab berapa? Nggak tahu, tadi yang presentasi yang pertama, yang bagian kamunya. Mau nanya dong. Tes. Yang bab 5 mungkin. 5. Halo. Mau nanya dong. Ini, Kak. Kelompok 2 tuh lihat, bantuin Mut. Yang nunjuk tangan siapa? Selain Alkuy, Erlangga. Pak Erlangga mau nanya tuh, Pak. Oh ya, baru Alkuy sama Erlangga nih, 2. Nanti ya, enggak? Erlangga nanti. Pak, aku mau. Enggak ada suara. Ada. Nanya, Pak. Halo. Pak. Ica. Terus aku mau nanya. Ica 3. Erlangga dulu, Kak. Sabar ya, 3 dulu ya. Ya. Erlangga dulu deh, Erlangga. Hah?
Alfi apa Erlangga dulu nih? Aku dulu. Erlangga dulu lah. Aku Mut, dulu. slide berikutnya, Mut. Aku dulu apa aku dulu? Kamu dulu. Oke. Ya tadi kan ini kan lagi dijelasin nih tentang slide ke-6 ya. Managing of change. Managing change ya? Kencengan suaranya nggak kedengeran. Nggak ada suaranya. Coba Halo? typing deh. Kencengin suaranya. Ada nggak suaranya? Ada. 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 Kan tadi dijelasin nih di slide ke-6 judulnya itu tentang managing change kan. Nah, yang gue tanyain di sini kayak sebagai pemimpin, meskipun di perusahaan yang besar sekalipun, kita tidak memiliki kontrol atas percepatan dan Pelan-pelan lah sebagai manajer. Apa R? Tuh PPT-nya dia minta di-share tuh. Di grup WA. Minta di-share bentar Pak, saya kirim. Hai guys. Erlangga hilang ya? Alka aja dulu ya. Ya udah, Kak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, nama saya Alkausar Pangestu. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 1. Tadi kan yang di slide berapa ya? Pokoknya dijelaskan oleh Mutlisa. Tadi ada jangan sampai manajer itu salah memilih karyawan kan. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara seorang manajer itu agar tidak salah memilih karyawan. Terus Mutlisa lagi tadi ada menjelaskan manajer itu tahu kinerja karyawan itu. Bagaimana cara manajer tersebut mengetahui kinerja karyawan tersebut? Sedangkan kan biasanya kebanyakan manajer itu hanya melihat covernya saja, tapi tidak melihat skill. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab, Pak? Halo, tes. Udah, Ya. ayo. Lanjut Erlangga. Itu pertanyaannya ada di grup. Tadi keluar tiba-tiba. Sebagai pemimpin, meskipun di perusahaan yang besar sekalipun tidak. Udah ya. Mau nanya dong. Iya, Tes, Pak. tes. Siapa? Ada kan suaranya ya? Ya. Kedengeran nggak? Gedein dikit suaranya. Oke, mau nanya ya. Tes, kedengeran nggak? Pak masih bisa nanya gak? Masih bisa nggak Pak nanya? Semua lagi ada? Masih. Tes. Saya mau nanya Pak. Bapak 3 orang. Pak. 2 orang. Iya, tadi saya mau nanya nggak boleh. Masih. Iya, bapaknya aja. Masih Pak mau nanya Salwa. Mual, Bah? Halo? Aina. Masih bisa nanya nggak Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga siapa? Ini Kak. JJ udah ya Bang Pak. Eci belum kan Eci?
Ci belum, kan tadi kata Bapak. Oh ya ketiga. Ntar, Nanti dulu ya. tiga dulu. Zara nanti ya. DJ, Zara nanti ya. DJ Alka sama Erlangga dulu kata Bapak. Iya, Ci. Ayo, Ci. Sok atuh. Boleh? Boleh. Oh, ya udah. Azara nanti ya, Azara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadil minjem ya filenya sedikit aja. Saya Sri Nur Hayati dari kelompok 1. Bulan Kedengeran nggak? Bulan. Pertanyaannya, kan ada yang namanya tuh driving forces sama resistance. Jadi keengganan sama tekanan. Jadi sebutkan, kedengeran nggak? Sebutkan teori yang mengemukakan bahwa perubahan Ya aku di chat aja ya Pak. Bisa nggak? Chat grup. Boleh. Jadi di chat aja. Iya. Takut ini. Nih. Aku chat di grup ini, grup Zoom. Yang itunya takut gak dengar. Udah ada kan? Iya, ada. Iya, makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini dijawab dulu apa gimana, Pak? Jawab dulu. Share screen-nya matiin aja, nggak apa-apa. Bisa. Yuk, jawab. Yuk, jawab. Pak, gerah amat rasanya. Emang gerah. Lagi digerah apa sampai keringetan kayak gitu? Iya, maaf, Pak. Saya jawab dulu ya, Alka. Siapa? Alka. Aku kan bilang seorang manajer itu, saya bilang tadi kan seorang manajer itu harus berhati-hati dalam mencari karyawan. Nah, pertanyaan dari Alkanya kan bagaimana cara seseorang manajer agar memilih calon karyawan yang baik dan bisa membangun perusahaan tersebut ke depannya nanti. Nah, sebelum dia menjadi karyawan
sebagai perusahaan itu, kita kan sebagai misal Bapak sebagai manajernya. Jadi kan Bapak itu harus melihat karakter si orang tersebut itu yang ngelamar itu kayak gimananya. Seperti dia sopan apa tidaknya, seperti yang pernah saya ajarin sama guru saya, ketika orang melihat seorang manajer itu melihat karyawannya, ketika gimana caranya dia masuk, dari tata masuk dia ke ruangan kita, dari dia cara berbicara dengan kita, dari sikap dia, itu kan udah ketahuan dari situ. Terus kalau misalnya dari situ belum puas, belum kelihatan juga dia orang yang kayak gimana, bisa untuk menjadi kita ngasih pelatihan untuk dia. Kayak inilah kalau misalnya yang udah pernah di sini ngelamar pekerjaan atau apa, pasti kan ada tes. Itu kan pasti ketahuan dari cara omongan dia siap apa enggak, dia pengen gaji berapa, pasti kan ditanya, pasti salah satunya ditanya sama seorang manajer itu, berapa yang kamu inginkan gaji kamu selama kamu kerja di sini. Kan di situ ketahuan kalau misalnya kalian jawab langsung pengen 5 juta, 6 juta, berarti orang ini pengennya gaji dulu, baru pengennya kerja gitu. Itu dari situ kita udah kelihatan ya. Terus yang kedua tadi apa, Kak? Kak? Apa saya? Yang tadi kedua apa? Oh, yang keduanya tadi itu kan seorang manajer itu melihat karakteristik yang kamu bilang tadi, yang karakteristik seorang karyawan. Nah, bagaimana cara manajer itu melihat, sedangkan dia hanya melihat dari cover dari luarnya aja, dia belum melihat skillnya gitu. Oh, seorang manajer itu bagaimana melihat karyawan itu benar atau tidak gitu, maksudnya kerja keras atau tidak gitu. Ya bisa dengan kita memasang CCTV dengan cara pekerjaan dia, atau kita bisa kan kalau nanya ke orang kan belum tentu orang itu benar, saja orang itu misalnya benci sama orang tersebut. Terus udah gitu bisa kita juga diam-diam bisa kita liatin gimana sih cara dia kerja di sini, gimana sih cara memperlakukan istilah pekerjaan itu, apakah dia amanah atau tidak, karena kan pekerjaan juga amanah ya dari manajer atau dari perusahaan itu. Udah. Pas. Oke, terima kasih Mutlisa atas jawabannya. Pak, saya pengen menjawab pertanyaan Erwin enggak? Kedengeran nggak, Lang? Ya. Kan ada pertanyaan dia, 8 hal penting apa saja yang diperlukan, apa yang perlu difikirkan agar perubahan dalam perusahaan. Yang pertama itu, apakah Anda melihat peluang persaingan yang tidak terlihat? Yang kedua, apakah Anda memiliki ide-ide baru tentang di mana tempat mencari ide baru? Yang ketiga, apakah Anda menjadi yang paling maksudnya yang paling terdepan? Terus yang keempat, sudahkah Anda tahu bagaimana sejarah organisasi Anda dapat membentuk masa depan? Yang kelima, dapatkah pelanggan Anda hidup tanpa Anda? Yang keenam, apakah Anda memperlakukan pelanggan yang berbeda-beda? Yang ketujuh, apakah Anda konsisten dalam komitmen Anda untuk berubah? Dan yang kedelapan, apakah Anda belajar secepat dunia? Udah, cukup. Udah. Saya Pangestuti ingin menjawab pertanyaan dari Enci. Yang pertama itu Enci, unfreezing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya untuk berubah. Yang kedua itu changing merupakan langkah tiada baik, memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Yang ketiga itu refreshing, membawa kembali organisasi kepada dinamik equilibrium. Jadi karena ia menganggap sebagai yang secara khusus melakukan bahan secara ilmiah. Itu Ci. Gimana Ci?
Gimana bisa diulang nggak, Pangis? Putus-putus ke akunya. Yang pertama itu unphrasing, merupakan Iya. suatu proses penyadaran perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua itu changing, merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Ketiga itu repressing, membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru, new dynamic equilibrium. Gimana, Ci? Karena yang dianggap sebagai orang. Jadi maksud aku tuh gimana cara dia untuk berubah sehingga akar terjadinya perubahan gitu. Antara terjadinya perubahan driving force itu sama resistance itu. Antara tekanan dan keengganannya itu gimana cara berubahnya? Driving akan menghadapi. Wah, ini ya Ci, coba ya. Ada terjadi perubahannya, iya. Gitu maksud aku, Pangis. Makasih ya. Karena ia menganggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya itu dikenal dengan model First yang mengklarifikasi sebagai model power based karena menekankan kekuatan penekanan. Menurutnya itu perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi yang di driving force itu akan terhadap dengan penolakannya. Resisten itu untuk merubah perubahan yang terjadi memperkuat dan memperlemahnya. Atau mau ada yang nambah? Oh iya, jadi paham. Jadi pada intinya agar terjadinya perubahan maka harus memperkuat driving force itu dan memperlemah resistance-nya gitu. Iya. Oh, ya, makasih Panges udah paham. Oke. Makasih ya Panges. Yanci. Lanjut, ada yang mau nanya? Enggak, tadi kan Pak. Ya, enggak, kenapa? Ya kan tadi si Satria ngejawab ya, Sat? Ya, Oh. Udah aku jawab. Coba didefinisiin masing-masingnya ada 88-nya dah. Maksudnya apakah melihat persaingannya? Maksudnya dijelasin 88-nya. Oh, dijelasin 88-nya. Iya, pokoknya dari 1 apa? sampai 8 itu didefinisiin gitu loh. Oke. Yang pertama itu bentar ya. Yang pertama itu kayak apakah persaingan itu tak zoom itu jadi bentar dulu. Apa. Yang pertama itu kayak apakah Anda melihat peluang persaingan yang tidak lihat? Contohnya seorang penulis Prancis, Marcel Proust pernah mengatakan, tidak nyata penemuan bukan dengan mencari lahan baru, tetapi dengan mata baru. Maksudnya itu tidak mencari lahan yang mana lahan yang baru itu, maksudnya mencari sebuah perusahaan yang baru dengan sebuah mata kita yang ada perusahaan baru, terus kita mencari lagi, tidak seperti itu. Terus yang kedua, apakah Anda memiliki ide-ide baru tentang di mana tempat mencari ide-ide baru? Salah satu caranya untuk melihat masalah ini adalah seperti ketika kita melihat sesuatu untuk pertama kalinya dalam beragam bidang dengan ide-ide yang telah bekerja dalam waktu lama, yaitu ide yang bersifat rutin dalam suatu industri dapat merubah revolusioner ketika mereka berimigrasi ke industri lain, terutama ketika mereka menantang asumsi yang berlaku. Terus yang ketiga, apakah menjadi yang paling kedengaran Galang? Maksudnya itu Anda tidak bisa menjadi cukup baik dalam segala hal lagi. Anda harus menjadi yang paling sesuatu, yang paling terjangkau, paling mudah, paling elegan, yang paling berwarna-warni, dan yang paling transparan. Terus yang keempatnya,
Sudahkah Anda tahu bagaimana sejarah organisasi? Anda dapat membantu membentuk masa depan? Seorang psikologi menggambarkan apa yang terjadi ketika terbaik dari yang lama menginformasikan sesuatu untuk menemukan yang baru. Inti dari kreativitas menurutnya adalah mencari tahu bagaimana menggunakan yang sudah ada, ketahui Anda dapat melampaui apa yang sudah Anda pikirkan. Para pemimpin paling kreatif tidak pernah mengingkari masa lalunya. Terus yang kelima, dapatkah pelanggan Anda hidup tanpa Anda? Para peneliti telah mengidentifikasikan sebuah hierarki hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Mereka dari kepercayaan diri untuk integritas pada kebanggaan untuk menguji gairah, mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Pertanyaannya, dapatkah Anda membayangkan dunia tanpa produk ini? Salah satu tantangan perubahan adalah untuk menjadi tak tergantikan di mata pelanggan Anda. Yang keenam, apakah Anda memperlakukan pelanggan yang berbeda-beda? Lalu, jika tujuan Anda adalah untuk menjadi sangat diperlukan untuk salah satu pelanggan Anda, maka hampir setiap Anda tidak akan menarik bagi semua pelanggan. Terus yang ketujuh, apakah Anda konsisten dalam komitmen Anda untuk berubah? Terus, pakar sering mengkritik perusahaan yang tidak memiliki keberanian untuk berubah. Bahkan masalah dengan sebagian besar organisasi adalah bahwa semua yang mereka lakukan adalah perubahan. Yang kedelapan, apakah Anda belajar secepat dunia? Ini adalah pertanyaan. Dalam dunia yang tidak pernah berhenti berubah, pemimpin besar tidak pernah bisa berhenti belajar. Itu dah, cukup. Iya, cukup. Makasih. Yoi, ada pertanyaan lagi? Maaf ya, sedikit ngegas. Mau nanya. Mau dong. Typing aja biar bisa dibaca. Azara. Siapa? Azara. Oke, saya nanya ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azara mau bertanya mengenai tentang audit sosial. Jadi, apakah Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan audit sosial ini terkhusus untuk perusahaan-perusahaan yang berdikari di Indonesia sendiri? Mohon dibantu jawab ya, teman-teman. Coba diulang. Kedengeran nggak? Kedengeran, tapi kecepatan. Oke, mengenai audit sosial, apakah Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan audit sosial ini? Terkhusus perusahaan-perusahaan yang berdikari di Indonesia. Dah. Oke, thank you. Dijawab. Ada lagi? Salwa. BL. Salwa. BL. Tadi kan bab 6 ada terus dibilang kalau manajer harus menanggapi perubahan kekuatan ekonomi, terus mempertimbangkan dampak resesi ekonomi. Terus pertanyaannya itu bagaimana seorang manajer itu mempertimbangkan dampak resesi ekonomi? Terima kasih.
Ada lagi? Ada lagi apa udah nih? Udah ya? Ya, Pak. Yuk jawab. Pak, saya jawab ya, yang punyanya siapa yang pertama? Siapa namanya tadi? Siapa? Siapa? Yang pertama yang audit Al-Kausar. sosial. Al-Kausar. Bukan yang audit Azara. sosial. Azara. Azara. Ya. Di Indonesia sudah melakukan audit sosial ya, implementasi audit sosial. Nah, audit sosial yang dilakukan oleh contohnya seperti PT Apak Inti Corpora dalam memperoleh sertifikasi dalam bentuk ISO 9001, ISO 14001 dan Proper Kementerian Lingkungan Hidup. Sertifikasi yang dilakukan memiliki tujuan mendapatkan pengakuan bahwa perusahaan bekerja didasarkan pada peraturan pemerintah berkaitan dengan pengolahan limbah. Proper Kementerian Lingkungan Hidup, standar sistem manajemen mutu produk yang dihasilkan ISO 9001 dan standar sistem manajemen lingkungan. Jadi di Indonesia ini sudah melakukan implementasi tentang audit sosial. Sudah jelas belum? Mau nambahin dong. Siap. Kalau menurut auditor itu harus melakukan evaluasi secara rutin dalam perusahaan untuk pekerjaannya secara dadakan terhadap pelanggaran etika supaya mencegah perilaku tidak beretika terhadap atasan maupun bawahannya. Gimana? Terus bentar ya, terus gimana sama perusahaan-perusahaan asing yang tidak mengimplementasikan audit sosial ini sendiri? Ya, ada suaranya nggak sih? Gimana sih? Ada suaranya. Erlangga perhatian banget. Enggak, ngasih tahu, Pak. Kemarin dia. Enggak, maksud lu itu perusahaan asing itu perusahaan asing yang ada di Indonesia atau perusahaan asing yang di luar negeri? Yang ada di Indonesia sendiri dong. Maksudnya kan banyak tuh kita Ya udah. kayak perusahaan asing itu masih belum mengimplementasikan Udah audit nanti sosial. Japrian, berdua Japriannya. Enggak, ngasih tahu maksudnya apa biar diperjelas aja pertanyaannya. Kasih. Tunggu ya, Zahra.
Zara tadi apa pertanyaan terakhirnya? Kenapa, Perusahaan Pak? asing kenapa dia? Perusahaan asing kenapa? Iya, maksudnya perusahaan asing itu sudah mengimplementasikan audit sosial itu sendiri belum gitu? Perusahaan asing yang berdiri di Indonesia gitu loh, Pak. Tergantung. Contohnya gini, audit sosial ya ada arti kata sosial. Dia sosial itu paling erat hubungannya sama CSR. Tahu kan? Iya, CSR. CSR. Contoh aja kayak yang di Jawa Tengah yang di Jawa Tengah deh. Perusahaan-perusahaan limbah atau perusahaan tambang di Kalimantan ya punya asing ya. Iya. Nah, mereka pasti itu hitungannya nyiapin dana CSR ya. Ya tapi terjangkau nggak, dapat dinikmati nggak sama penduduknya. Nah, masalahnya mereka ada main duit sama pejabat setempat, sama kementerian. Memang alasannya, ya kalau kata Pak Presiden kita, birokrasi ini kan rumit nih, di Indonesia nih. Yeah. Nah, saking rumitnya itu, cara cepatnya itu seperti apa? Pasti main jalur bawah meja atau main jalur belakang dengan, ya tahu sendirilah, duit. Kalau misalnya diprotes sama warga sekitar, masalah limbah dan sebagainya, mereka nyewa ormas tempat biar ya itu berhadapan dengan warga sekitar yang kontra yang menolak, tidak mendukung. Nah di Indonesia ini SDM itu banyak ya, cuman transparansinya itu kurang. Iya benar. Transparansi pejabat-pejabat itu kurang. Coba kamu lihat deh di pejabat di Papua, itu kemana-mana pakai mask. Di rumahnya sendiri, sebelah rumah nih, perkarangan rumah nih, kadang-kadang itu dia bisa gali tambang sendiri, emas. Kayak gubernur Papua yang sekarang tuh siapa namanya, lupa. Itu ya tangannya sama kayak Hotman Paris. Itu cuma lebih parah lagi. Di mana-mana emas, pakai kalung mana emas. Nah itu dia, kebanyakan perusahaan asing ya di Indonesia itu nggak terbuka ya, yang berhubungan dengan ini ya, lebih ke tambang itu nggak terbuka. Sama seperti ini juga sih. Tahu Mekarta kan? Iya, yang reklamasi itu, Pak. Ya, reklamasi Mekarta yang di daerah itu. Cingkareng. Sampai sekarang, tektok kan. Sebenarnya itu duitnya udah turun itu ke pemerintah daerah setempat. Sama Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Iya, dan jatuhnya masyarakat yang lagi-lagi dirugikan gitu ya, Pak? Iya, benar. Cuma masyarakat setempat nggak dilibatkan. Nah, ya pada dasarnya memang seperti itu sih. Sama kayak di Bali-Bali itu kan, kebanyakan orang-orang asing itu biar dapat aset ya, kayak villa-villa di Bali-Bali ya. Itu salah satu syaratnya biar cepat selain warga Indonesia, udah jadi warga Indonesia, itu gimana? Nikahi warga setempat. Contohnya orang bule, pria asing, nikahin cewek Bali. Itu punya tuh, jadi bisa memiliki aset di Bali. Cuman pajaknya dari bayar ke Indonesia. Nah itu banyak yang sakit di situ. Pemerintah asingnya. Cuman gimana juga ya, pemerintah daerah kita sih sebenarnya yang masing-masing itu. Transparansi itu kurang. Ya benar, transparansi Pak. Jadi pada intinya audit sosial ini belum berjalan dengan baik dan benar. Contoh aja mungkin bukan perusahaan asing aja ya. BPK, Badan Periksa Keuangan ya. Oh itu terkadang kalau mengaudit ya, perusahaan-perusahaan atau nggak perusahaan ini Big Four lah, auditor Big Four lah, itu godaannya besar. Kalau misalnya ngaudit perusahaan tuh, kalau nggak dikasih, ya pokoknya layanan sebaik-baik lah. Kalau nggak kasih duit, pasti tawarin. Mau nginep di mana, mau pijit nggak gitu. Itu berat itu. Sama kayak lembaga sensor perfilman. Coba aja kamu bayangin, masa film-film yang macam film setan bermodel bikini itu bisa lulus sensor di bioskop yang low budget ya. Itu duitnya juga besar itu, perfilman Indonesia tuh lewat lembaga sensor. Makanya susah kalau di lembaga sensor itu ya, imannya harus kuat. Ya oke Pak. Terus tadi siapa? Salwa? Apa sih pertanyaan Salwa? Ini Pak, coba jawab Salwa ya. Ekonomi.
Pengasuti? Terus iya Kan dibilang manajer harus menanggapi perubahan dan ekonomi. apa? Kenapa? Pertanyaannya apa tadi? Ya, bagaimana cara manajer mempertimbangkan dampak resesi ekonomi? Dampak resesi ekonomi. Bentar. Novita nggak jawab, Novita. Dampak itu tindakan bukan, Pak? Pak, Apa? dampak itu tindakan bukan? Tindakan. Yang tadi kan yang ditanyakan sama Salwa kan apa sih yang Iya, dilakukan dampak manajer ketika terjadi resesi ekonomi? Iya, dampaknya kan? Mm-mm. Itu termasuk tindakan. Iya, apa yang dilakukan manajer? Ini sekarang lagi resesi ekonomi kan? Iya. Aku mau jawab, boleh nggak? Boleh. Novita nggak jawab, Novita? Tindakannya itu yang pertama, pertanyaan Salwa, yang pertama itu tindakannya ada ekonomi rasional. Salah satu jenis tindakan ekonomi yang dilandasi atas dasar suatu pilihan yang paling baik menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Contohnya, aplikasi tindakan ekonomi rasional dalam perusahaan adalah dengan menentukan jenis produk, produksi yang tepat agar semua hasil produksi tersebut dapat terjual secara maksimal. Terus, menekankan biaya produksi secara rasional tanpa mengurangi kualitas produk, terus menggunakan tenaga kerja terampil, terus ada pemakaian bahan baku dan penolong secara efisien, menentukan sistem distribusi yang tepat, serta melakukan promosi. Terus ada tindakan kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional, yakinlah salah satu jenis tindakan ekonomi di mana seseorang atau perusahaan memiliki sebuah perkiraan menguntungkan tanpa memperhitungkan faktor rasional, tetapi dalam suatu kenyataan justru merugikan. Contohnya itu aplikasi dari tindakan ekonomi irasional dalam sebuah perusahaan adalah menetapkan harga tinggi terhadap sebuah produk tanpa memperhitungkan kualitas barang, biaya produksi, dan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga pada akhirnya produk tersebut justru mengalami kegagalan di pasaran dan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Cukup. Salwa, gimana jawabannya? Iya, Satria udah kasih. Oke. Ini saya mau nanya nih, apa? Kemerosotan ekonomi ini ya, apa sekarang ini ya? Kan semuanya kan kena dampak itu. Ya, Pak. Kalian pada perhatiin nggak? Nanya kayak pedagang-pedagang atau pengrajin. Kenapa sih yang lebih diutamakan tuh para ojol? Kenapa ya? Pernah nggak dengar keluhan? Siapa ulang, Pak? Sering, Pak. Pernah nggak dengar keluhan ya pas zaman-zaman dampak seperti ini ya pada kemerosotan ekonomi ya secara global kan semuanya kan kena dampaknya nih. Banyak ya kalian pernah dengar nggak pedagang tuh pada ngeluh
oh kenapa ojol yang selalu diperhatikan? Yang sering dapat bantuan lah, yang kalau Saya protes ojol, Pak. masuk inilah apa masuk berita lah gitu. Pernah nggak, Ren? Apaan, Pak? Itu sekarang tuh apa-apa yang dapat bantuan tuh selalu ojol. Yang selalu Iya, Pak. enak-enakan selalu ojol. Saya aja dapat, Pak. Dapat apaan lo? Serius di Depok mah dapat semua Pak ojol. Nah, itu dia, semuanya selalu ojol. Jadi selalu dianak emaskan gitu. Ya, kalian pernah nggak tahu, Pak. nanya-nanya pedagang gitu? Banyak pedagang yang keluh kesah. Kalau kalian ada ngobrol ya, kenapa sih kok ojol doang yang diperhatiin? Padahal kan bukan ojol doang. Ya, dampaknya. Soalnya yang sering protes, Pak. Sering protes. Kayaknya kebanyakan orang Indonesia mata pencarian itu sebagai ojol, Pak. Oh, kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kalian kenapa nggak protes ini, Dik, sebagai ojol? Perusahaan aplikatornya. Protes apaan, Pak? Perusahaan aplikatornya. Oh. Enggak. Tetap kan? Dipotong tetap kan? Oh, iya dipotong tetap. Pernah nyoba gini nggak? Kalau misalnya jual beli online, kamu tuh sebagai ngantar ya? Kurir. Delivery same day. Ada nggak? Delivery same day dalam 1 hari. Itu ya, pastikan ngantarin barang dalam satu wilayah yang deket-deketan kan? Iya, dekat-dekat. Saya pernah dengar curhatannya gini. Jadi 6 tujuan ya, lokasi itu dalam wilayah deket-deketan ya. Ada 5 tujuan ya. Anggaplah 1 orang itu dapat ongkos kita 10.000. Jadi kalau 5 kan 50.000 kan ya? Iya, 50.000. Nah, cuman yang ojol itu cuma terima berapa? Setengahnya, 24 atau 25.000. Itu belum dipotong sama pajak. Maaf, belum dipotong sama pihak aplikatornya. Sebanyak 5% atau 20%. Kan? Emang gitu, Pak. Tapi pemotongannya sih nggak terlalu gede, Pak. Tergantung jarak kita aja. Misalnya berapa kan? kilo. Nah, itu dia yang mau permasalahannya. Itu ya, pihak aplikator itu ya. Kenapa sih nggak nurunin ini sih? Potongannya. Kenapa malah bikin minta-minta, karena kan muncul FYI pengumuman kepada para pengguna ojol, GoSend atau GoFood buat ngasih tips rezeki. Iya, ngasih tips. Kenapa dari pihak aplikator sendiri nggak mengurangi pemotongan? Bilangnya cuma ngurangin pajak doang kan, nggak dicatat kan, nggak dipotong kan? Nggak dipotong. Ya itulah cara sebenarnya ya kalau kalian pikir ya, ojol itu kan bukan karyawan, mitra kan? Iya, mitra. Ya inilah gaya perbudakan kapitalis seperti ini. Mitra pengemudi handal. Ayo, ada yang mau kasih komentar lagi? Itu kan penghasilannya setiap hari ya, Pak? Coba nanya, Dik, penghasilan gimana? Kenapa? Penghasilannya ojol. Saya gimana ya? Sehari misalnya saya keluar pagi nih, Pak. Jadi tuh di ojol itu ada jam sibuk buat dapetin bonus. Terus. Jam sibuknya itu yang pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi tuh kalau misalnya ojol itu ada misinya, Pak. Misalnya kan target bonus pertama tuh cuma dapat 12.000. Cara dapetin 12.000 itu kita harus ngumpulin 100 berlian. Sedangkan perjalanan sekali kita nganter orang cuma dapat 8 berlian. Kalau jam sibuk dapatnya 13. Berarti kita harus sekitar 10 kali lah, 10 kali nganter dapat bonus 12.000. Terus dan seterusnya ada sampai bonus keempat. Bonus keempat itu 120.000 kalau nggak salah, apa 180.000 gitu bonusnya, lupa. Berarti kamu targetnya kalau setiap hari target ngejar bonus apa target pendapatan cash sehari? Dua-duanya, Pak. Misalnya saya tuh minimal sehari dapat 200.000 sama cash, bonus 70.000. Itu cash ya? Ya, tergantung, ada yang cash, ada yang OVO. Bagus sih. Ya, jadi sekarang gimana? Pas lagi kondisi sekarang itu kan saya kemarin narik mulai ojol pas habis lulus sekolah, Pak ya. Ya lumayan lah, Pak, buat pegangan saya. Tapi semenjak
semenjak corona Kemarin ini. saya habis UAS itu narik lagi, beda banget sama yang dulu. Kalau dulu awal-awal kan banyak yang penghasilnya gede kan. Iya. Pas awal-awal. Ya itulah teknik marketing. Iya, bener. Sekarang makin banyak. Cuman kan ditolak-tolakin kan banyak kan. Iya, bener. Kosong lah, ini udah kosong lah. Terus gimana sekarang? Dik, masih keluar? Enggak, Pak. Lagi off aja. Kalau lagi corona juga sih. Paling kalau lagi libur doang. Lagi libur doang. Iya. Terus ada yang tambahin. Ini contoh tadi ya, membahas tentang kelompok 2 kan etis kan. Hati-hati ya, zaman sekarang ya. Kadang kalau di dunia kerja itu ya, misalnya ada misalnya Ksatria nih, laki kan? Sat, lu laki kan? Ya, laki lah. Laki. Misalnya laki kan tuh punya teman kantor. Oh, gay gitu Cewek, maksudnya. enggak, maksudnya cewek. Oh. Udah akrab banget. Ya sama kayak Al-Kausar kan, sama cewek siapa aja tuh akrab banget kan. Terus? Nah, itu hati-hati, jangan kebablasan. Seandainya kamu saking akrabnya itu. Oh, iya. Megang sesuatu ya. Cuma dilihat sama orang lain lah, apalagi atasan. Wah, itu bahaya. Bisa dianggap sebagai pelecehan seksual. Sekarang bukan hanya secara psikis saja, secara fisik aja, tapi secara verbal itu juga bisa dianggap sebagai pelecehan seksual. Ya, ini zaman-zaman karena munculnya SJW ya, feminisme, kaum feminis. Feminisme Itu kuat makin sih. Mungkin karena budaya barat juga sih. Nah, betul itu. Betul, budaya barat. Zaman dari emansipasi wanita, kebablasan jadi feminis, kaum feminis. Ya, karena gimana ya, Bapak tahu lah sekarang kan zaman-zamannya yang kayak semua perempuan tuh pengennya dilihat gitu loh, Pak. Kayak perempuan itu punya power juga, bukan cuma cowok gitu loh. Punya apa, maaf? Zenita? Punya Iya, power power. juga gitu loh. Nggak cuma cowok yang juga cuma bisa suatu pekerjaan kayak misalnya memimpin perusahaan, bukan cuma cowok doang kan, pasti cewek juga mau. Gitu. Kayak jangan ada batasan gitu loh. Kalau dulu kan dianggap kan cewek itu ya kerja di rumah aja kan, Iya. atau enggak usaha. Sekarang beda, malah banyak sekarang single mother. Tahu single mother? Tahu. Orang kantoran banyak karena perselingkuhan itu ya. Persentase terjadi besarnya di teman kantor, Iya benar. teman kerja. Kalau Bapak gimana, Pak? Bapak juga kayak gitu nggak, Pak? Aman, Bapak. Aman, nggak ada duit. Aman, belum ada duit. Ya, hati-hati aja gitu lah. Ayo, ada yang mau nambahin? Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, LGBT di Indonesia itu harus kayak gimana sih? Kan sekarang udah di Indonesia tuh udah nggak jadi aib lagi gitu loh, LGBT itu. Udah muncul terang-terangan. Iya, terus menurut Bapak? Yang kemayu banyak, tuh kan kayak si Alka. Alka mana ya Alka? Coba tanya Alka kamu pendukung LGBT nggak? Kemayu. Alka, sorry. Kemayu. Banyak yang kayak gitu. Kamu jangan tanya si Alka. Kak, kamu pendukung LGBT bukan? Tanya gitu. Kemayu dong bahasanya. Pak, jangan gitu lah, Pak. Saya nggak enak, Pak. Ya nggak apa-apa. Pak, bahasanya jangan kemayu dong, kasar Pak, tuh. Lembut. Kemayu. Cuma gimana ya? Ya mau gimana lagi zaman sekarang tuh. Ya udah terang-terangan ya, kayak misalnya gay itu udah terang-terangan, lesbi itu udah terang-terangan, transgender itu udah terang-terangan, malah jadi heboh kan kayak Luncita Maya kan transgender. Kalau dulu zaman Dorce mah nggak terlalu, ya walaupun dia artis terkenal nggak terlalu heboh, nggak nyari sensasi. Sekarang Luncita Maya nyari sensasi kerjaannya. Ya kalau untuk menyikapi sih sebenarnya sih orang pertama jangan dijauhin, deketin dulu aja ya pertemuan, cuman jangan terlalu merangkap kita ya ini kayak jijik lah apalah ya, karena saya menganggapnya itu sebuah kelainan ini aja psikologi ya, jangan dijauhin, cuman ya kalau bisa ya Tapi kamu menurut Bapak
kamu dakwah gitu kan, kamu ajarin kayak gini-gini. Menurut saya kenapa? Tapi kan ada yang bilang, Bapak tahu nggak sih yang kata ini psikolog gadungan itu? Bapak tahu nggak kasusnya? Jadi Sutopo. Iya itu kan dia bilang kalau misalkan LGBT itu suatu penyakit. Menurut Bapak emang itu penyakit? Kalau menurut saya iya penyakit. Berarti Kalau harus menurut saya penyakit. dihentikan dong. Karena kalau dari kan udah kodratnya kan dari semua agama juga udah ngajarin. Iya sih. Itu kita Iya, kelamin Pak. diciptakan cuma 2. Binatang aja juga kan betina sama jantan kan. Iya. Kalau Iya, Pak. manusia laki sama cowok. Nah dia jadi kan kelaminnya udah jelas, cuman pikirannya itu tuh berbeda sama jenis kelaminnya. Nah, itu apa? Kalau menurut saya penyakit psikologis. Psikis. Kurangnya di psikis, psikologisnya kan seperti itu. Susah sih ya. Cuma sekarang kadang-kadang kalau ada yang ya kaum radikalis ya. Kadang tuh ada tuh yang ngelabrak langsung tuh. Cuma kan masalahnya sekarang kan banyak kaum SJW tuh, social justice warrior. Lagi di dunia medsos kan banyak. Terus udah apa kita akhiri? Udah Pak, cukup. Ya, udah ya. Ya. Terima kasih buat kelompok 2 ya yang bagus. Alhamdulillah kita akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Garis. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.